Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rizka Aisyah, S.Fam M.Fam, salah satu dosen di program studi Sarjana Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Buleleng. Perkenankan, saya menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah kosmetologi dan analisis kosmetik, pembahasan kulit dan efek samping kosmetik. Video ini dibuat sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2026 dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai dengan deskripsi umum terkait mata kuliah kosmetologi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 5 pada program Farmasi Stikes Buleleng yang berisi pokok-pokok pembahasan tentang efek samping kosmetik dan analisis kosmetik. Sistem pembelajaran pada mata kuliah kosmetologi ini menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa pada proses perkuliahan, yaitu dengan ceramah, pembelajaran kolaboratif, tanya jawab, kemudian grup diskusi dan penugasan mandiri. Kemudian ada sistem e-learning Stikes Buleleng juga yang bisa digunakan untuk melakukan penugasan secara mandiri ataupun kelompok. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan dibekali informasi mengenai efek samping kosmetik, capaian pembelajaran lulusan yaitu CPL. Untuk mata kuliah ini memahami konsep dasar kosmetik mulai dari kulit, efek samping kosmetik, dan evaluasi mutu sediaan. Pertemuan pada mata kuliah ini ada 14 pekan, jadi 7 pekan pertama itu sebelum UTS dan 7 pekan berikutnya sebelum UAS. Untuk bentuk perkuliahan dilakukan secara tatap muka di kelas maupun menggunakan daring dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk pembobotannya sendiri, setiap bentuk evaluasi pembelajaran ada persentase masing-masing. Jadi untuk aktivitas partisipasi seperti tanya jawab, presentasi, itu jumlahnya adalah 20%. Kemudian untuk kognitif meliputi penugasan atau kuis itu jumlahnya juga 20%. Sedangkan untuk UTS dan UAS itu jumlahnya masing-masing 30% sehingga di total menjadi 100%. Demikian informasi yang saya dapat berikan terkait mata kuliah kosmetologi. Untuk berikutnya saya akan memberikan cuplikan bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan secara daring menggunakan Zoom. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini saya akan mengisi kuliah untuk mata kuliah kosmetologi atau kosmetik. Untuk materi yang akan saya bahas yang akan kita pelajari pada hari ini itu adalah anatomi kulit dan efek samping kosmetik ya. Nah, untuk kontrak perkuliahan pada hari ini itu ada tata tertib dan tata tertib UTS dan UAS. Nah, yang pertama di sini adalah mahasiswa itu melakukan perkuliahan bisa secara luring, daring, menggunakan Zoom. Kemudian mahasiswa diwajibkan hadir tepat waktu dengan maksimum keterlambatan 15 menit ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman datang lebih dari 15 menit itu saya anggap tidak masuk ya di absensinya. Kemudian mahasiswa harus berpenampilan rapih dan tertib tidak mengganggu jalannya perkuliahan. Kemudian mahasiswa diwajibkan memiliki minimal 1 buku referensi dan di bawah 1 perkuliahan. Kemudian mengumpulkan tugas terstruktur dan pada pertemuan ini membuat resume perkuliahan. Jadi untuk hari ini materi yang akan kita bahas nanti outputnya adalah teman-teman harus membuat resume perkuliahan untuk materi ini. Nah, kemudian ada tata tertib UTS dan UAS ya. Yang pertama, mahasiswa wajib hadir tepat waktu, mahasiswa wajib memakai pakaian seragam, membawa alat tulis sendiri, tidak boleh melakukan kecurangan saat mengerjakan ujian, dan harus mengumpulkan lembar jawaban tepat waktu. Nah, kemudian di sini ada proporsi nilai capaian pembelajaran ya teman-teman ya. Di sini ada 3 penilaian ya, dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk kriterianya di sini ada penilaian tugas atau kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, penilaian tugas, dan itu totalnya kalau
gabung dari 4 kriteria itu make bobotnya 100%. Nah, untuk bobot nilai hasil ujiannya itu dari skor 100 ya, itu dapat A 80 sampai 100 itu A, 68 ya, sampai 79 itu B, kemudian 56 sampai 57 itu C, 41 sampai 55 itu adalah D ya. Dan untuk yang nilainya paling rendah ya, itu 0 sampai 40. Nah, saya harapannya adalah teman-teman semua ini di sini dapat mendapatkan nilai yang maksimal lah, yaitu adalah A. Itu kategorinya adalah yang baik. Baik, di sini saya akan mulai ya perkuliahannya materi yang kosmetik ini. Kenapa kita juga harus membahas mengenai definisi kosmetik ya, karena kalau kita membahas mengenai kulit ya, efek samping kosmetik, nah kita juga harus memahami mengenai definisi kosmetik itu apa. Nah, untuk definisi kosmetik itu sendiri, itu adalah sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia ya, epidermis, rambut, kuku, bibir, organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa. Ya, membran mukosa ini itu hanya di mulut ya, terutama untuk membersihkan, mewangikan, penampilan, atau memperbaiki bau badan, atau melindungi memelihara tubuh pada kondisi yang baik. Bahan berbahaya adalah bahan aktif yang menimbulkan reaksi negatif dan berbahaya bagi kesehatan kulit, khususnya tubuh umumnya ketika diaplikasikan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Jadi pada pertemuan kali ini itu kita akan membahas mengenai kulit dan efek samping kosmetik ya. Jadi kita harus tahu dulu mengenai definisi dan bahan-bahan yang bisa menyebabkan bahaya untuk sediaan yang kosmetik yang kita pakai. Nah, di sini ada penggolongan kosmetik ya teman-teman ya. Di sini ada 13 kelompok ya untuk penggolongan kosmetiknya, mulai dari untuk sediaan bayi ya, mandi, mata, pewangian, rambut, rias ya, itu make up dekoratif ya teman-teman, pewarna rambut, kebersihan mulut, kebersihan badan, kuku, cukur, perawatan kulit, dan proteksi sinar matahari. Nah, ini yang saat ini teman-teman mungkin setiap hari sudah menggunakannya ya, jadi sudah familiar lah terkait untuk pembagian kosmetik ini. Nah, tadi kita udah bahas terkait definisi kosmetik, kemudian udah tahu terkait penggolongan kosmetik. Nah, sekarang kita membahas mengenai definisi kulit ya. Nah, di sini kulit adalah bagian tubuh ya yang terluas dan terberat pada tubuh kita. Kulit mempunyai fungsi pertahanan dan penjagaan. Kulit merupakan lingkaran pinggir dari tubuh yang berhubungan sistem saraf pusat tubuh dan sistem perawatan kulit. Kulit dilengkapi dengan berbagai monitor ya untuk suhu, rasa sakit, dan sentuhan yang akan disampaikan ke pusat sistem tubuh dan dibawa kembali ke kulit yang menghasilkan tanda-tanda tertentu. Kemudian ini adalah struktur kulit ya teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk kulit kita sendiri itu ada 3 ya lapisan. Mulai dari lapisan yang atas itu ada epidermis ya, lapisan tengah itu dermis, dan yang terakhir ini subkutanus ya. Jadi memang untuk pemakaian kosmetik itu hanya di bagian A aja teman-teman ya, di bagian epidermis. Karena kalau sampai bersentuhan dengan dermis, itu kategorinya bukanlah kosmetik, tapi bisa kita sebutnya itu adalah kosmetik medikal, namanya jadi untuk pengobatan. Nah, untuk di epidermis ini sendiri, itu juga ada beberapa lapisan teman-teman ya. Jadi nggak semerta-merta epidermis ya udah hanya satu lapisan aja. Tapi di epidermis juga ada berbagai macam lapisan ya. Mulai dari lapisan yang atas itu ada yang namanya stratum corneum ya. Terdiri dari beberapa lapis sel gepeng yang mati dan tidak berinti. Kemudian juga ada stratum luteum, stratum granulosum, dan ada juga yang stratum spinosum ya. Jadi itu yang paling urutannya paling bawah. Kemudian untuk si epidermis itu juga ada yang paling bawah lagi ya. Biasanya ya itu ada stratum basal namanya. Itu yang paling bawah sekali dan itu sudah mendekati si dermis. Dermis juga mempunyai juga beberapa macam lapisan gitu ya.
ada papiler, ada retikula, kemudian juga ada sel lemak ya. Jadi ini ada beberapa macam lapisan juga nih untuk si bagian si dermisnya. Nah, untuk yang hipodermis ya, tadi udah di dermis ada sel-sel yang lain. Ternyata si sel lemak juga ada juga di hipodermis gitu. Nah, untuk fungsi utama kulit itu ya, yang teman-teman sudah tahu ya, ada yang tahu nggak apa fungsi kulit? Suara saya terdengar nggak? Menjawab, izin Ya, menjawab Bu. ya, boleh. Eh, Salah satu fungsi kulit itu adalah melindungi organ dalam dari kontak dengan benda luar Bu. Mungkin saya bisa apa namanya sebutkan ya. Untuk fungsi kulit ya, fungsi kulit di sini itu yang pertama itu adalah perlindungan terhadap bakteri ya. Kemudian juga perlindungan terhadap sinar ultraviolet, perlindungan terhadap reaksi kimia, perlindungan mekanis, pengontrol suhu tubuh dan alat sensor tubuh. Jadi itu ya teman-teman ya untuk fungsi kulit ya. Nah, di sini untuk kulit merupakan selimut yang menutupi permukaan tubuh dan memiliki fungsi sebagai pelindung dari berbagai macam gangguan dan rangsangan luar. Ada 5 jenis kulit dengan sifat dan kekhasan masing-masing. Nah, berikut adalah jenis-jenis kulit. Nah, yang pertama itu ada jenis kulit dehidrasi ya. Bukan berarti jenis kulit yang kekurangan minyak, melainkan kekurangan air. Ini disebabkan oleh matahari ya. Bisa juga sabun dan berada di dalam mesin terbang. Atasi kulit dehidrasi dengan banyak minum air putih dan sering melembabkan kulit ya. Jadi memang kulitnya itu cenderung kering ya. Jadi kalau kering itu dia nanti ada sisik-sisiknya ya teman-teman ya. Kemudian ini juga sama ya. Jenis kulit kering terjadi bila kelenjar minyak tidak cukup memproduksi minyak untuk menjaga kelembapan kulit. Kulit kering bisa disebabkan oleh faktor keturunan, usia, dan iklim. Iklim yang kering dapat mengurangi produksi kelenjar minyak ya. Jadi kulit ini mudah sekali terlihat bersisik dan menyerpih. Nah, kemudian juga ada nih yang kulitnya berminyak ya. Biasanya kulit berminyak ini disebabkan terlalu banyak produksi minyak sehingga sering muncul jerawat ya. Jenis kulit ini bisa disebabkan dari faktor genetik ya, diet, dan iklim. Cuaca yang panas ditambah keringat setelah berolahraga dapat membuat kulit sangat berminyak. Wajah akan tampak selalu mengkilap ya. Kulit ini bisa jadi yang lebih awet muda dibandingkan jenis kulit yang kering ya. Nah, kemudian untuk jenis kulit kombinasi, ini adalah kulit wajah yang kering di bagian tertentu, tapi berminyak di bagian lain ya. Misalnya di sini adalah dia di sekitar hidung dan pori-porinya besar, sedangkan bagian dahi, pipi, leher cenderung kering gitu. Jadi kalau kita sebutnya itu adalah bagian T-zone namanya ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada yang jenis kulit normal. Di sini memiliki minyak yang cukup tidak berlebihan untuk menjaga kelembapan kulit. Kulit Anda tidak termasuk kering dan tidak termasuk berminyak. Kulit jenis ini tidak ini masalah seperti jenis kulit lain. Kemudian ada juga jenis kulit sensitif ya. Bisa mudah iritasi atau gatal bila menggunakan produk tertentu. Kulit sensitif biasanya disebabkan faktor keturunan ya, pengelupasan kulit dengan bahan kimia yang kemudian terkena paparan sinar matahari terlalu lama juga dapat menyebabkan kulit menjadi sensitif ya. Jadi kalau untuk sensitif ini memang dia itu pemilihan kosmetiknya lebih sulit gitu ya. Nah, di sini adalah beberapa jenis ya efek samping kosmetik ya. Itu yang pertama adalah dia bisa mengakibatkan dermatitis kontak ya atau alergi terhitam, maka pengobatan diberikan sesuai dengan prinsip terapi dalam dermatologi. Kemudian juga ada kosmetik ya. Pengobatan sesuai dengan pengobatan pada akne tidak beradang, pada umumnya itu asam salisilat, sulfur, asam vitamin atopikal, sedangkan sistemik dapat diberikan antibiotik ya. Jadi kalau misalnya aknenya sudah merah ya, jadi jerawatnya tuh bukan jerawat hormonal lagi gitu, tapi jerawatnya memang dari penggunaan kosmetik. Kemudian ada fotosensitivitas ya, dapat diberikan tabir surya yang mengandung PABA ya.
Nah, kemudian juga ada pigmentasi kosmetik dermatitis ya. Jadi memang itu juga bisa juga disebabkan efek dari kosmetik ya. Biasanya kalau untuk kosmetik-kosmetik yang dia itu mengandung bahan-bahan berbahaya, kemudian bentuk-bentuk efek samping lain pengobatan sesuai dengan keadaan yang terjadi ya. Kelainan yang terjadi ini bisa dari rambut, kuku, mata, dan lain menjadi pangkal pemikiran pengobatan yang akan diberikan. Mungkin ada yang ditanyakan ya, teman-teman silakan sambil berjalan aja kita langsung tanya jawab ya. Silakan dari audionya. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Desa Putu Jayanti dengan akhir 010. Di sini saya ingin bertanya mengenai kerja kosmetika Ibu. Ya, Di bagian kulit mana kita tersebut bekerja? Itu saja yang ingin saya tanya. Terima kasih. nah untuk pemakaian kosmetik ya, itu dia bekerja hanya untuk di bagian epidermis saja, desak ya. Jadi kalau misalnya kosmetik itu dipakainya untuk di selain epidermis itu berarti bukan lagi kategori kosmetik. Jadi untuk pemakaian kosmetik itu hanya untuk di kulit bagian atas atau di bagian epidermis aja Desak. Gitu. Pas sudah jelas Desak? Sudah Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, kemudian juga ada tingkatan efek samping kosmetik ya. Di sini efek samping yang terjadi dari pemakaian kosmetik dapat tidak mengganggu penderita sampai sangat mengganggu ya. Di sini dari FDA itu membagi berat ringannya efek samping ya. Di sini ada yang pertama itu adalah efek samping ringan. Kemudian bila keluhan yang terjadi tidak mengganggu kegiatan sehari-hari dengan gejala iritasi minor sehingga tidak memerlukan terapi khusus dengan menghentikan pemakaian kosmetik penyebab maka gejala akan menghilang. Nah, kalau misalnya kita uh, membahas mengenai gejala yang sedang ya. Di sini bila keluhan yang terjadi sudah mengganggu penderita dalam waktu yang lebih lama dengan gejala klinik yang lebih nyata. Penderita sudah memerlukan bantuan pengobatan dari dokter ya. 10% penderita berada pada tingkat ini ya. Jadi memang terkait penggunaan kosmetik sebenarnya tuh jarang sekali ya. Ada laporan yang ternyata efek sampingnya itu dia kategori sedang tuh. Kecuali memang dia kosmetiknya mengandung bahan berbahaya ya. Nah, kemudian yang terakhir nih ya, di sini ada yang berat ya. Bila keluhan yang terjadi sangat mengganggu kegiatan, gejala klinis berupa nyeri dan gatal disertai gejala sistemik berupa demam, pusing, sesak nafas. Penderita ini memerlukan pengobatan intensif baik topikal maupun sistemik ya. Jadi kalau misalnya kosmetik yang sudah seperti ini, kalau bisa memang teman-teman ya itu ada penanganan khususnya gitu. Jadi tidak bisa disamakan dengan yang efek ringan maupun sedang. Kemudian di sini ada beberapa ya jenis bahan dalam kosmetik yang dia tuh berbahaya gitu ya. Nah, yang di sini itu adalah yang pertama adalah merkuri ya. Ini sering dijumpai pada krim pemutih instan. Dia itu menyebabkan kerusakan ginjal, gangguan pencernaan, perubahan warna kulit permanen, hingga cacat pada ibu hamil. Kemudian ada juga hidroquinon. Dia di sini ada pemutih keras yang dilarang penggunaannya bebas tanpa resep dokter. Penggunaan jangka panjang memicu ya ochronoris ya atau bercak hitam kebiruan. Nah, kemudian ada asam retinoat ya. Asam retinoat ini dia menyebabkan kulit kering ekstrim, iritasi parah, rasa terbakar, dan berbahaya bagi ibu hamil karena beresiko menyebabkan kecacatan pada janin. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya silakan. Nah, kemudian sambil tunggu pertanyaannya dari teman-teman ya. Di sini adalah contoh ya, contoh kulit yang menggunakan kosmetik yang menggunakan bahan yang berbahaya ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada yang dermatitis kontak, ada dia yang bisa iritasi atau fotosensitivitas gitu. Jadi memang dia itu penggunaan kosmetiknya itu cenderung yang mengandung bahan-bahan berbahaya gitu ya. Jadi itu hati-hati sekali terkait penggunaan kosmetik yang menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Nah,
Ini adalah salah satu langkah ya teman-teman ya, untuk milih kosmetik yang aman ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli kosmetik ya, itu kalau bisa memang kita bisa lakukan cek, cek kemasan namanya. Kita cek dulu kemasannya, apakah ada rusak, ataukah ternyata kemasannya itu warnanya berbeda, itu ya. Atau ternyata expirednya itu juga berbeda. Nah, itu kita bisa lakukan pengecekan di kemasannya, teman-teman. Nah, kemudian label. Label itu adalah salah satu yang teman-teman harus cek juga. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada beberapa kosmetik yang memang dia tidak mempunyai izin atau notifikasi dari Badan POM. Nah, itu kan sangat berbahaya ya teman-teman ya. Tentu sekali itu sangat berbahaya. Jadi alangkah baiknya memang teman-teman itu harus cek label dan izin ya teman-teman ya. Izin juga sama ya. Jadi kalau misalnya kosmetik tersebut itu tidak mempunyai izin ya dari mungkin dari Badan POM ya, itu tidak bisa kita gunakan karena itu cenderung menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Kemudian kegunaan, misalnya yang contoh paling sering terjadi adalah penggunaan dari foundation ya, atau concealer. Kadang-kadang tuh ada juga tuh beberapa yang ketukar nih. Jadi tuh kalau bisa dilihat lagi kegunaannya. Dan yang terakhir itu kita bisa lihat masa kadaluarsanya. Jadi jangan sampai teman-teman kayak kosmetik yang ternyata sudah kadaluarsa nih. Nah, itu akan mempengaruhi juga dari si manfaat dan bisa juga timbul efek samping kosmetiknya. Nah, mungkin ini adalah slide terakhir ya. Kita bisa tanya jawab ya. Mungkin ada sekitar beberapa pertanyaan nih dari teman-teman yang bisa disampaikan. Silakan siapa yang ingin bertanya? Izin Ibu, izin bertanya. Silakan Sucipta. Baik Ibu, kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan saya Niputus Cipta Dewi dengan NIM akhir 001. Izin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan mengenai tentang kulit dan apa sih efek samping dari penggunaan kosmetik. Nah, saya ingin bertanya Ibu, bagaimana apa saja ciri-ciri yang dapat digunakan untuk menilai bahwa seseorang itu dalam kondisi sehat, sehingga kita dapat membedakannya dengan kulit yang mengalami efek samping akibat penggunaan kosmetik. Baik, itu saja yang dapat saya tanyakan Ibu. Terima kasih. Ya, baik. Kita bisa membedakan ya antara kulit yang artian tidak sehat, bilang bukan sehat sih, misalnya bermasalah atau yang normal gitu ya. Kita bisa lihat dari kulitnya itu dia bebas dari jerawat ya, terus kelembapan dari kulitnya itu juga terjaga gitu ya. Jadi itu kita bisa lakukan atau kita bisa identifikasi kulitnya sehat gitu ya. Nah, sehat di sini tuh bukan cuman hanya semerta-merta tuh putih gitu ya. Jadi kita bisa lihat ya. Teman-teman bisa bedakan antara kulit yang sehat maupun tidak gitu. Itu ya Sucipta ya. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin dari teman-teman yang lain silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan Izin Ibu, ya. izin Ibu perkenalkan nama saya Niputu Mulia Kusuma dengan NIM akhir 017. Ya, Mawar silakan. Izin, izin bertanya, di mana ketahui itu jenis kosmetik itu kan ada banyak ya, termasuk berbagai kandungannya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara mengetahui kosmetik yang kita gunakan itu aman untuk kulit kita? Terima kasih Ibu. Nah, kalau misalnya kita berbicara mengenai aman ya, yang aman tadi saya sampaikan di sini adalah kita bisa lakukan ini dulu, deteksi awal. Jadi kalau misalnya kita memastikan kosmetik itu apa aman, kita bisa lakukan ini dulu nih. Jadi kita harus cek dulu ya dari langkah cerdas memilih kosmetik yang aman, mulai dari kemasan, label, izin kegunaan dan kadaluarsa. Itu dulu nih kita lakukan untuk memilih kosmetik yang aman. Nah, untuk memilih kosmetik yang sesuai dengan kulit, itu kita bisa sesuaikan ya. Jadi kalau teman-teman mempunyai kulit yang cenderung berminyak, itu kalau bisa memang pemilihan apa namanya? Pemilihan yang sesuai itu basis dari formulasinya itu tidak ada yang apa namanya? Base-nya itu minyak gitu ya. Dalam artian base-nya itu kan ada yang minyak ataupun air. Kalau bisa kita pilihnya adalah base-nya yang air.
Kemudian kalau misalnya ada kulitnya yang cenderung kering ya, yaitu kita bisa hindari dari komposisi yang mengandung alkohol gitu ya, atau ada berminyaknya karena untuk memberikan kelembapan terhadap kulit gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu teman-teman harus paham gitu terkait cara pemilihan kosmetik yang aman dan sesuai dengan kulitnya teman-teman semua. Gitu ya Mawar ya. Baik, terima kasih Ibu. Ya, silakan ada lagi yang mau didiskusikan? Izin bertanya, Bu. Ya, boleh silakan Maria. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mandiri Darmawan dengan akhir 008. Ibu tadi kan membahas tentang hidrokinon. Pertanyaan saya itu, efek yang ditimbulkan jika hidrokinon itu bagaimana, Bu ya? Baik, itu saja pertanyaannya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Arya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau untuk pemakaian hidroquinon ya, yang digunakan juga secara apa namanya, secara secara panjang ya, penggunaan jangka panjang, itu dia memicu yang namanya ochoronis ya, ochoronosis ya, atau bercak hitam kebiruan. Nah, biasanya itu yang sering terjadi adalah dia itu akan timbul apa namanya kulitnya seperti ini gitu ya. Ini adalah dari penggunaan pemakaian kosmetik yang menggunakan hidroquinone. Jadi ini dia bisa mengakibatkan kehitaman maupun nanti dia bisa sampai kebiruan kalau misalnya dia sudah parah gitu untuk kasusnya gitu. Nah, jadi kalau teman-teman melihat apa namanya kulit yang seperti ini itu kalau bisa uh, tidak bisa lagi disembuhkan oleh kayak kosmetik ya, tetapi memang itu harus melibatkan dari dokter kecantikan gitu karena terkait penggunaan hidroquinone secara berlebihan atau tidak diawasi oleh dokter itu dia akan sangat berbahaya ya itu Arya. Nah ini contohnya seperti ini loh penggunaan hidroquinone secara berlebihan. Silakan. Siapa lagi yang ingin diskusi? Untuk tadi yang bertanya itu ada Desak ya, ada eh, Sucipta, Mawar, Arya. Silakan saya kasih satu kesempatan lagi untuk bertanya terkait materi yang saya sampaikan pada hari ini. Kesimpulannya ya teman-teman ya, materi hari ini itu kalau bisa teman-teman menggunakan kosmetik yang aman ya tentunya. Kemudian juga bisa dicek ya terkait identitas dari si kosmetik tersebut gitu. Nah, untuk terakhir ya sebelum saya menutup dari kuliah hari ini itu nanti teman-teman bisa kan ya untuk penyusunan resume ya dari materi yang hari ini sudah saya sampaikan ya. Nanti teman-teman bisa kumpulkan di learningnya ya terkait untuk resume yang hari ini kita bahas untuk kuliah. Nah mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk materi hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah kuliah hari ini ya. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan ya resume dari kuliah hari ini. Saya tutup perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi, Santi, Santi. Oh, terima kasih teman-teman. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir ya. Terima kasih Bu. Demikian cuplikan proses pengajaran daring menggunakan Zoom yang saya lakukan. Semoga dapat memberikan gambaran-gambaran mengenai pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah kosmetologi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim penilai dan seluruh panitia sertifikasi dosen tahun 2026. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Stikes Buleleng, Program Studi Farmasi, rekan sejawat dosen, dan juga rekan-rekan dari mahasiswa. Demikian yang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih, permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan yang saya buat. Saya tutup, Om Shanti, Shanti, Shanti Om, Shalom, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.